Para sahabat Awi Putra Channel ya, bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Dan juga saya mohon maaf kepada para sahabatku semua, para sedulur semua. Sudah lama saya tidak membuat konten atau mengisi video tentang hari baik ya, karena ada kesalahan teknis atau ada sesuatu yang tidak bisa saya membuat video tentang hari baik ini, dan saya mohon pengertiannya dan juga mohon dimaklumi ya untuk para sedulurku ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak-banyak buat para sahabatku semua yang sudah mendukung channel saya sejauh ini ya. Semoga diberikan keberkahan dalam setiap aktivitas jenengan semua. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum sempat subscribe juga, silakan ya, subscribe dulu agar juga tidak ketinggalan, dan juga tentunya akan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Baiklah, untuk hari ini ya, saya akan membuat video tentang hari baik di bulan Ruah atau bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2024 ya. Karena bulan Jawa ini itu tidak pas persis seperti bulan Masehi ya. Jadi untuk tanggal satunya bulan Ruah ini juga memasuki pertengahan bulan Februari ya. Jadi tidak ada kesamaan. Jadi bulan Februari dan Maret itu nanti akan memasuki bulan Ruah. Nah, untuk hari baik ini juga tentunya bisa digunakan untuk keperluan, yaitu pindah rumah, untuk mengawali usaha baru, untuk membangun atau merenovasi rumah atau mendirikan rumah, dan juga bila diperlukan juga bisa dibuat untuk hari baik untuk pernikahan ya. Tapi dalam artian ini untuk pernikahan ya, untuk hari pernikahan itu tentunya juga tidak bisa kita hitung secara global seperti hari-hari yang lain ya, hari baik yang lain, karena untuk hari pernikahan itu memerlukan penghitungan yang teliti dan jeli ya, sehingga memakan banyak waktu ya. Jadi nanti kalau seandainya dulur-dulurku semua mau menanyakan tentang hari baik untuk hajat pernikahan ya, itu bisa menghubungi nomor WA saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi channel atau di kanal YouTube saya ya. Itu sudah saya cantumkan di situ. Jadi saya mohon pengertiannya ya. Kita langsung saja ya teman-teman ya. Kita langsung saja ya, karena di sini untuk hari baik ini sudah saya rangkum, saya catat, sudah saya rekapitulasi ya. Jadi sedulurku semua, sahabatku, tinggal melihat saja mana yang cocok dan mana yang mungkin bisa diperlukan untuk kepentingan sahabat-sahabatku semua. Baiklah, kita langsung saja ya, tidak lama-lama lagi. Jadi kita ketahui untuk bulan Ruah ini ya, yang masih Windu Sancoyo tahun Jimawal 1957 ya, masih tahun 1957 ya. Tentunya kita juga memakai sistem kalender aboge. Nah, untuk tanggal 1 Ruah itu adalah jatuh pada hari Selasa Kliwon ya. Tanggal 1 Ruah itu jatuh pada hari Selasa Kliwon tanggal 13 Februari 2024 ya. Itu untuk tanggal satunya.
Sehubungan dengan hari baik yang di bulan Ruah ini, yang sudah saya catat ya, itu ada 9 hari baik yang bisa kita gunakan. Hari baik yang jumlahnya 9 ini saya bagi menjadi 2 kategori ya. Ada yang paling, maksudnya yang bagus dan tidak ada permasalahan, itu ada sekitar 5 ya, ada 5, dan yang 4 adalah cadangan ya. Yang paling bagus itu ada 5 dan yang 4 itu adalah cadangannya. Jadi boleh digunakan, walaupun cadangan itu juga boleh digunakan ya, seandainya di hari-hari lain sudah nggak ada, itu juga hari cadangannya bisa digunakan. Jadi di sini saya cari adalah jumlahnya 9 hari baik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah hari Rebu Legi ya. Itu jumlah neptunya adalah 12, Rabu 7 dan Legi 5 ya. Terus itu tanggal 14 Februari 2024, ringkelnya Iwak, wukunya Julungwangi, dan di sini keterangannya adalah Sri Agung ya. Itu tanggal 2 Ruah ya, tanggal 2 Ruah. Jadi ini termasuk saya kategorikan adalah cadangan karena ringkelnya adalah Iwak ya, karena ringkel yang tidak bisa digunakan itu sebetulnya yang paling tidak bisa digunakan adalah ringkel Jilmo ya. Tapi di sini Iwak itu masih bisa digunakan, walaupun ini di sini saya kategorikan adalah cadangan. Terus yang kedua ya, yang kedua itu hari Rabu Pon yang jumlah neptunya 14 ya, Rabu 7 dan Pon 7. Tanggal Maseinya itu 12 Februari 2024. Ringkelnya Manuk ya, wukunya Sungsang, dan juga di sini keterangannya mulus, itu tanggal 9 Ruah. Nah, ini juga saya kategorikan masih cadangan ya, karena ringkelnya juga ringkel manuk ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini cadangan dan yang paling bagus dan tidak boleh itu mengenai ringkelnya, saya jelaskan nanti di akhir video ya. Terus yang nomor 3 itu Jumat Kliwon ya, Jumat Kliwon, jumlah neptunya 14 ya, Jumat 6 Kliwon 8. Terus tanggal Maseinya 23 Februari 2024. Ringkelnya Manuk, wukunya Sungsang, dan juga mulus ya harinya. Itu tanggal Jawanya 11 Ruah. Ini juga cadangan. Yang keempat itu hari Sabtu Legi. Jumlah neptunya 14 ya, Sabtu 9, Legi 5. Terus tanggal Maseinya 24 Februari 2024. Ringkelnya masih Manuk ya, wukunya Sungsang, juga hari mulus. Tanggal Jawanya adalah 12 Ruah. Nah, ini keempat-empatnya ini ya, ini termasuk saya buat cadangan karena ringkelnya kurang bagus kalau dibandingkan dengan hari baik yang lain ya. Nah, ini yang nomor 5 sampai nomor 9 ini yang paling bagus menurut saya ya. Menurut saya paling bagus karena tidak ada, selain ringkel dan wukunya juga hitungannya mulus semua ya, itu juga saya anggap paling bagus, tidak ada permasalahan, tergantung keperluan jenengan masing-masing ya. Oke, yang nomor 5 ini adalah Senen Pon. Senen Pon itu jumlah neptunya 11, Senen 4 dan Pon 7. Tanggal Maseinya 26 Februari 2024. Ringkelnya wuku Galungan,
dan juga termasuk hari mulus ya. Tanggal Jawanya 14 ruah. Ya. Terus yang nomor 6 ya, yang berikutnya adalah hari Kamis Legi. Jumlahnya 13 nebunya ya, Kamis 8 dan Legi 5. Terus tanggal Masainya itu 29 Februari 2024. Ringkelnya Wuku Galungan dan juga termasuk hari mulus. Tanggal Jawanya 17 ruah. Yang berikutnya nomor 7 itu adalah Jumat Pahing. Neptunya jumlahnya 15 ya. Jumat 6 Pahing 9. Nah, ini tanggal 1 Maret 2024 ya. Ringkelnya Wuku Galungan, mulus, dan tanggal Jawanya adalah 18 ruah. Yang nomor 8 ya, nomor 8 ini adalah Minggu Wage. Jumlah neptunya 9, Minggu 5 dan Wage 4. Tanggal Masainya 3 Maret 2024. Ringkel Godong ya, Wuku Kuningan, tanggal Jawanya tanggal 20 ruah. Dan yang terakhir ya nomor 9. Yang terakhir nomor 9 adalah Rabu Pahing. Rabu Pahing ini jumlahnya adalah neptunya 16. Rabu 7 Pahing 9 ya. Terus tanggal Masainya itu adalah 6 Maret 2024. Ringkelnya sama ya, Godong dan Wuku Kuningan. Itu tanggal Jawanya 23 ruah. Nah, itu ya untuk para sahabat Awi Putra, para sedulur Awi Putra, itu ada 9 hari baik. Yang 4-nya adalah cadangan ya, selain 5 ini yang bagus ya, yang 4-nya adalah cadangan karena ringkelnya yang kurang bagus. Menurut keterangan yang saya pelajari ya, ringkel itu jumlahnya adalah 6 ya. Ringkel itu ada 6. Nah, ringkel itu yang paling bagus adalah ringkel 1, ringkel uku, dan ringkel godong ya teman-teman ya. Terus yang biasanya dibuat untuk cadangan itu biasanya adalah ringkel iwak dan ringkel manuk. Itu biasanya dibuat untuk cadangan. Dan yang tidak boleh digunakan sama sekali adalah ringkel jilmo. Ini harus diingat-ingat ya teman-teman ya. Nah, ini sehubungan dengan ringkel ya, ini bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ya, tentang ringkel mana yang bisa digunakan dan ringkel yang dibuat cadangan dan ringkel yang tidak boleh digunakan sama sekali. Silakan kalau misalkan teman-teman sahabat yang ingin melihat tentang ringkel ini, mana-mana yang bisa digunakan dan tidak digunakan ya. Terus juga bisa diketahui juga ya, dan juga perlu diingat-ingat untuk bulan ruah ini ya. Untuk di bulan ruah ini, nogo tahun ya, nogo tahun itu bisa diartikan adalah sangkala atau sangkala. Itu masih berada di baradaya ya. Masih berada di baradaya atau kidul kulon. Jadi nanti seandainya teman-teman atau sahabatku yang mau pindah menuju ke arah kidul kulon, itu tidak bisa ya dulur-dulur ya, karena sama dengan jenengan nanti mendatangi sangkala ya, marani sengkolo. Nah, itu kalau bisa ditunda dulu, walaupun di sini keterangannya hari baik ya, hari baik, dan juga misalkan tidak ada permasalahan. Tapi kalau nogo taunnya masih berada di kidul kulon, itu jenengan tidak bisa pindahnya ke arah sana ya.
Kalau seandainya dengan arah rumahnya itu di selatan ya, di selatan, posisi di selatan, terus pindahnya ke timur, nah itu nggak apa-apa. Jadi kita kalau pindah itu seharusnya menghindari sang Nogotawun ini atau sang Kolo ini ya. Jadi harus berlawanan arah, itu yang paling bagus untuk pindahan atau untuk mengawali usaha menuju ke arah yang ditentukan. Jangan sampai mengarah kepada sang Kala atau kepada sang Nogotawun tadi. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan. Itu ya dulur-dulur ya. Jadi tentang Nogotawun atau tentang posisi-posisi tempat jenengan tinggal itu jangan sampai menuju ke arah Nogotawun ya, walaupun di situ nanti ada hari baik yang bisa digunakan untuk keperluan tersebut ya. Ini saya ulangi lagi ya, Nogotawun itu perpindahannya 3 bulan sekali ya, karena di sini masih bulan Ruah ya. Nogotawun yang berada di Kidul Kulon itu adalah bulan apa saja yang tidak boleh ya, Rejeb, Ruah, Poso ya. Bulan Rejeb, Ruah, Poso itu Nogotawun masih berada di Kidul Kulon. Jadi bulan ini termasuk Nogotawunnya masih di Kidul Kulon karena bulan Ruah. Nanti setelah bulan Syawal Selo Besar ya, itu sudah pindah di barat laut atau Lor Kulon. Nah nanti 3 bulan berikutnya ya, 3 bulan berikutnya yaitu Suro Sapar Mulut itu sudah pindah lagi ke timur laut atau Lor Wetan ya. Nanti 3 bulan berikutnya juga pindah lagi di daerah Kidul Kulon atau Tenggara. Itu bulan apa? Bakda Mulut, Mati Lawal, Mati Lakir. Nah itu di Kidul Wetan. Nah kalau di Kidul Kulon kita kembali lagi ya, Rejeb, Ruah, Poso. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan posisi jenengan itu pindahnya dari utara ke selatan, itu juga tidak dibolehkan ya, karena di selatan itu atau di Lor Wetan itu adalah istilahnya masih ada bekas-bekas bisanya ya, bisa sang Nogotawun tadi, atau bisa dikatakan racunnya ya. Kalau misalkan kita istilahnya contoh aja, kalau jenengan tahu ayam yang angkrem atau ayam yang mengerami telurnya, itu biasanya sesudah menetas itu kan ada namanya kutu gurem ya. Kutunya itu namanya gurem. Nah itu seperti itu ya dulu ya. Jadi masih kurang bersih. Jadi kalau bersih betul itu harusnya berlawanan arah ya. Kalau misalkan Nogotawun di Kidul Kulon ya, berarti jenengan bisa pindah ke Lor Kulon atau timur, atau misalkan ke Lor Wetan juga bisa. Itu yang paling bagus. Nah itu untuk teknis cara pindahnya supaya kita benar-benar diberi keselamatan ya teman-teman ya. Walaupun kita tahu yang nomor satu, yang memberikan kita ridhonya, yang memberikan kita apapun ya tentang keselamatan itu juga tidak lepas dari Yang Maha Kuasa. Nah itu ya teman-teman ya, sahabat Awi Putra, tentang hari baik ini semoga bisa dijadikan pedoman atau acuan jenengan mau pindah rumah, buka usaha, atau merenovasi rumah ya, mendirikan rumah dan sebagainya. Dan juga pesan dari saya ya, sekali lagi ya, karena orang Jawa itu banyak sekali tata caranya, banyak sekali nalure-nalurenya,
dan juga banyak sekali ajaran-ajaran leluhur ya, banyak sekali. Sehingga salah satunya tentang budaya hitungan Jawa ini tentunya juga banyak sekali macam-macam perbedaannya. Mungkin di setiap daerah itu juga lain tata caranya. Jadi saya harapkan bagi jenengan mungkin yang berbeda cara penghitungannya dengan saya mohon ya, jangan saling menghujat, jangan saling mencari kebenaran sendiri, karena di sini sifatnya adalah kita mencari keselamatan ya. Kita sifatnya adalah mencari keselamatan. Jadi jangan sampai kita saling menjelekkan, saling menghujat bahwa jenengan yang paling bagus atau mungkin saya yang paling bagus, tidak ya. Karena di sini kita sebagai orang Jawa tujuannya adalah untuk melestarikan ajaran leluhur ya. Silahkan perbedaan itu tidak menjadikan permasalahan, tapi malah menjadikan kita itu banyak pengetahuan dan banyak wawasan untuk tujuannya untuk melestarikan tinggalan dan budaya-budaya leluhur, khususnya seperti hitungan Jawa seperti ini ya teman-teman ya. Karena apa? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk juga lain ikannya. Lain pula daerah kita masing-masing juga berbeda cara-cara penghitungan tentang hari baik ya. Jadi jangan sampai kita saling menghujat dan saling menyalahkan ya. Ini yang saya sampaikan juga saya sesuai dengan apa yang disampaikan dan diberitahukan oleh leluhur kami. Jadi mari kita saling menghargai dan saling menghormati. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Barangkali ada kesalahan ucap, ada kesalahan kata yang tidak saya sengaja ya. Karena saya juga selaku manusia biasa, mungkin saya juga tidak lepas dari kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu.